Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review lanjutan dari drama The Nice Guy yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. By the way, ayahnya Park Suk-chul memutuskan untuk tidak jadi meminjam uang kepada Chang-soo. Jadi ketika ditanya apa tujuannya di sana, ayahnya Suk-chul menjawab bahwa dia hanya mampir aja sebentar pengen melihat anaknya. Dan ketika ditawarin uang untuk membeli baju, ayah Suk-chul menolak mentah-mentah. Karena dia nggak mau lagi mengulangi kesalahannya yang berkali-kali yang dulunya kan dia itu memang berniat untuk menjual Suk-chul secara tidak langsung demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. So, dia kali ini benar-benar berusaha untuk menahan dirinya dan iya, dia pun berhasil. Nah, sementara itu Suk-hee pulang-pulang udah dalam keadaan mabok. Nah, ditanyalah sama kakaknya Suk-kyung, apa yang terjadi? Lalu Suk-hee bercerita bahwa hatinya itu terluka banget gara-gara orang yang dia sukain tidak mengakui dia sebagai pacarnya. Sebagai kakak yang baik, Sugyung mengatakan bahwa apa yang dilakukan sama si cowok itu adalah hal yang salah. Tapi dia malah dimarahin sama Suk-hee. Padahal udah dibelain loh sama kakaknya. Nah, terus kan Kang Myung ditelepon sama Suk-chul. Jadi, Myung itu bercerita sama Suk-chul kalau misalkan besok harinya dia berencana bakal mengikuti audisi. Jadi, dia sedang latihan dan menunjukkan kemampuannya kepada Park Suk-chul sambil direkam tuh sama dia. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan Myung bahwa Suk-chul itu ada di dekat rumahnya dia, cuma kagak dia bilang aja. 별 말씀 없으셨어요? 무슨 얘기? Keesokan harinya, Sukchul bertanya kepada atasannya apa yang dilakukan sama ayahnya. Terus dibilang sama atasan Sukchul bahwa ayahnya itu nggak ngapa-ngapain, dia langsung pulang ketika bahkan ditawarin uang sama Chang-soo. Terus Sukchul bilang, oke ya udah kalau misalkan ayahnya nggak mau nerima uang itu, udah nggak apa-apa, dia juga nggak mau menerimanya. Dan dia cukup senang karena ayahnya ya udah sedikit berubah lah. Sementara itu Suk-kyung diam-diam keluar dari rumahnya Suk-hee karena dia itu bilang udah nggak tahan lagi menahan rasa rindu untuk bertemu sama anaknya. Jadi dia langsung pergi ke taman bermain tempat biasa anaknya bermain. Ternyata beneran dong anaknya dari sana, cuma masalahnya sama emaknya dia. Jadi dia itu nggak berani untuk menemui anaknya. Terus pas mau jalan pulang kan dia itu masih mengikutin anaknya dan terakhir malah keciduk dan dikejar tuh sama anaknya dia pakai skuternya dan mereka malah menjadi main kejar-kejaran. 어디가 일로 서! 아니 저놈이 너 Biar gak ketahuan, Park Soo-gyung itu bersembunyi. Tapi masalahnya anaknya itu pergi ke jalan raya sehingga mau tidak mau Soo-gyung itu menghampiri anaknya. Dan akhirnya dia mengaku bahwa memang itu adalah dirinya. Ya, ibu dari anaknya. Anaknya mengatakan bahwa dia itu kangen banget sama ibunya. Cuma Soo-gyung mengatakan bahwa untuk sementara ini dia masih belum bisa untuk pulang karena mungkin dia bakal dimarahin, bakal dipukulin sama ayahnya ataupun kakek anaknya. Jadi untuk sementara diam-diam aja dulu. Untungnya anaknya Park Soo-gyung mau diajak bekerja sama walaupun dia masih sekecil itu tapi pemikirannya udah dewasa banget. Terus kan Park Suk-chul tiba-tiba aja meminta bonus nih sama atasannya. Katanya itu agak banyak sekitar 100 juta won. Cuma ketika ditanya itu untuk apa, Park Suk-chul bilang bahwa ada suatu hal yang harus dia lakukan dan juga kebutuhannya. Intinya ya dia minta tolong banget untuk dipinjamkan uang tersebut. Ya udah. Setelah itu atasannya ngomong sama Chang-soo. Nah akhirnya Chang-soo itu bilang, oke ya udah kasih aja nggak apa-apa. Karena dia takut nantinya Suk-chul itu bisa kabur sama kayak Kang Tae-hoon karena dulunya kan perkara uang mereka itu menjadi ribut gitu. 나랑 얘기 좀 해요. Oh ya, Suk-hee dan Gi-hong itu jadinya agak awkward banget, tapi Gi-hong berusaha untuk meminta maaf sama Suk-hee. Jadi dia bilang bahwa kemarin itu dia tidak jadi menghadiri undangan dari istri kepala rumah sakit mereka. Dia terpaksa mengiyakan semuanya kemarin karena katanya ada dokter yang waktu itu terang-terangan menolak, malah dipindah tugaskan. Tapi Suk-hee tetap nggak peduli dan masih marah dan juga ngambek. Terus kalian masih ingat kan orang-orang yang bekerja di bar tempat Park Soo-gyung itu kabur waktu itu. Jadi mereka datang ke rumah sakit dan menjemput temannya Soo-gyung. Iya,
Si Jongnim, dia tuh kaget banget karena mereka bisa menemukan keberadaannya di sana. Kemudian suster jaga pada saat itu langsung berlari dan melaporkan semuanya kepada Park Suk-hee. Katanya ada orang tak dikenal yang pengen membawa paksa Jongnim. Kemudian pas mereka keluar dihalangilah sama Suki dan ternyata si maminya itu kan mengenal Suki dan akhirnya mereka berdua jadinya ribut. Tapi Suki tidak mengizinkan mereka untuk lewat dari sana. Nah, nggak lama setelah itu Gi-hong datang dan mencoba untuk membela Suk-hee, tapi ternyata dia malah didorong sama salah satu anggota dari si Mami. Nah, tidak terima akan hal itu, Suk-hee memberikan pelajaran kepada dua pelayannya si Mami. Setelah dayang-dayangnya tumbang, si Mami jadi takut banget dan enggak berani kalau misalkan kepalanya juga digetok sama Suki. Nah, setelah itu datanglah security dan mereka langsung segera diamankan. Nah, tapi gara-gara kejadian ini, Suki dan juga Gi-hong akhirnya berbaikan. Dan mereka kembali mesra lagi nih. Intinya ada hikmah ya di balik kejadiannya. Oh ya, by the way, Kang Tae-hoon ini dulunya kan memang bekerja bersama dengan Suk-chul. Tapi setelah itu dia keluar karena suatu hal. Jadi ternyata keluarnya Tae-hoon itu karena dulunya dia dituduh mencuri uang 30 juta won yang dia gunakan untuk biaya operasi adiknya. Nah, karena itu dia nggak bisa menggunakan uang tersebut hingga akhirnya adiknya nggak jadi dioperasi dan akhirnya kehilangan nyawanya. Makanya pas anggota gangster itu semuanya ngelayat, Tae-hoon tidak mengizinkan mereka untuk datang. Bahkan ketika mereka menyumbang, Tae-hoon benar-benar marah banget dan tidak sudi menerima uang dari mereka. Tapi mereka tetap datang dan juga menyumbang, lalu Tae-hoon membongkar bahkan membuangnya. Satu-satunya anggota gangster yang masih dia percaya itu adalah Park Suk-chul. Karena selama ini Suk-chul itulah yang paling baik sama dia dan juga peduli sama dia. Karena kebetulan Tae-hoon juga lumayan tertarik nih sama Suk-hee pada saat itu. Nah, kemudian Tae-hoon sebenarnya meminta Suk-chul untuk segera keluar dan juga mengajak dia untuk pergi bareng nih. Tapi Suk-chul nggak menjawab pada saat itu. Nah, kemudian setelah sekarang ini hubungan mereka itu jadinya agak renggang gara-gara Suk-chul masih bertahan di gangster musuhnya si Tae-hoon. Oh ya, by the way, Suk-chul diberitahukan sama atasannya kalau uang bonus yang dia minta sebesar 100 juta won itu disetujuin sama Chang-soo. Park Suk-chul sempat gak percaya dan dia seneng banget karena akhirnya uang yang dia minta itu di-approve. Nah, teruskan Kang Myung akhirnya mengikuti audisi dan sekarang giliran dia untuk bernyanyi. Tapi ada salah satu juri di sana yang bertindak sebagai manajer yang katanya di kafe tersebut enggak setuju dengan Kang Myung dan mengatakan bahwa Myung itu jelek banget penampilannya. Padahal yang lain bahkan penonton di sana suka banget dengan penampilannya Kang Myung. Tapi dia maksa untuk tidak meloloskan Kang Myung. Terus Myung bertanya dong, tunggu dulu, ini aku didiskualifikasi nih. Kata dia, ya iyalah karena kamu itu nggak bagus. Tapi ternyata orang-orang yang diloloskan sama dia itu suaranya jelek-jelek banget, tapi karena dibayar jadinya ya begitulah ya. Terus Kang Myung itu protes dong sama si manajer, tapi dia bilang udahlah intinya kamu itu jelek dan dia tidak mau meluluskan Kang Myung, bahkan tidak mau memberikan kesempatan kedua sama dia. Padahal Myung tuh udah berharap banget tapi ya gimana lagi. Nah setelah itu ceritalah Kang Myung kepada Park Suk-chul bahwa dia itu dikritik dan juga dikatakan gak bagus sama sekali. Nah kemudian Suk-chul itu emosi jiwa dong dan dia tanya sama Myung di mana tuh tempatnya, dikasih taulah sama Kang Myung. Nah tanpa pikir panjang langsung si Suk-chul pergi ke sana dan menghampirin si manajernya. Jadi dia tanya-tanya tuh kenapa alasan Myung itu tidak diluluskan. Terus kata dia emang jelek tuh penampilannya gitu. Tapi kalau misalkan mau diloloskan ya bisalah, tapi harus bayar gitu ya, sekitar 10 juta won atau mau diskon 50% sekitar 5 juta won. Nah setelah itu diberikan pelajaran tuh sama Park Suk-chul biar dia tahu apa gunanya. Dan ternyata salah satu atasan di kafe tersebut adalah orang yang dulunya pernah kerja sama Suk-chul. Nah jadinya dia itu dimarahin kan dan disuruh untuk menelpon Myung bahwa dia tuh harus tampil pada malam itu dan juga sudah boleh bekerja. Nah Myung seneng banget bahkan gak percaya kalau misalkan akhirnya dia diterima di kafe tersebut sebagai penyanyi dan dia bakal siap tampil untuk malam itu. Jadi pas Suk-chul sama teman-temannya kan lagi reuni nih sambil main bola. Nah Suk-chul memperkenalkan Myung kepada
kepada mereka dan mengatakan bahwa dia sama Myung itu udah berpacaran. Nah, setelah itulah Myung langsung menelpon Park Suk-chul dan mengatakan bahwa dia lagi seneng banget pada hari itu karena ternyata dia dikabarin sama kafe yang kemarin bahwa dia itu lolos. Nah, Suk-chul ya pura-pura bahagia aja lah. Terus malamnya Suk-chul itu datang ke sana karena memang disuruh sama Myung, dan ternyata Myung itu seneng banget ketika Suk-chul udah ada di sana dan sekarang dia udah nggak takut lagi tampil di depan orang banyak. Pokoknya penampilan Myung pada malam itu benar-benar membuat orang yang ada di sana semuanya terkesima karena suaranya itu bagus banget. Terus kan Changsu bosnya Suk-chul pada malam itu ada pertemuan dengan beberapa orang. Jadi pas mereka lagi ngobrol-ngobrol dan juga lagi happy-happy nih kan, tiba-tiba aja dong di mobilnya dia ada orang lain yang memanipulasi dan juga memasukkan sesuatu. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba ada polisi datang dan melakukan penangkapan kepada Changsu. Lalu Suk-chul dikabarin tuh untuk segera pergi karena bos mereka itu ditangkap sama polisi gara-gara ada kasus narkoboy. Nah, mau tidak mau Suk-chul langsung pergi walaupun Myung itu belum selesai bernyanyi. Nah, pas Suk-chul keluar dari sana, datanglah si Kang Tae-hun karena kan dia juga salah satu petinggi di kafe tersebut. Nah, pas dia melihat seorang yang nyanyi itu adalah cewek cantik yang dia lihat kemarin. Nah, dari sini makin tertariklah Tae-hun kepada Kang Myung.